kurang stabil ya di tempat saya. Semoga nanti kedepannya lancar. Oke, kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan pengolahan data hasil pengukuran yang sudah Anda kerjakan selama 1 semester ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya pada praktikum terakhir Anda sudah menyelesaikan pengukuran detail. Apakah semua kelompok sudah selesai melakukan pengukuran detail ya? Sudah semua ya? Maaf Pak, kelompok belum ada yang belum Pak. Kelompok berapa ya? Saya dari kelompok 3 Pak. Kelompok 3 kelas B itu berarti lab mesin ya? Eh, iya Pak, sekitaran situ. Lab mesin sebelah timur ya? Iya Pak, Oh ya, kurang berapa titik? Kurang berapa titik? baru 2 lagi Pak. 2 ya. Iya Kira-kira Pak. kapan mau mengukurnya? Kemarin kami pas selesai pengukuran kan memang harus kembaliin alat Pak. Kami tanya sama Pak Widi, eh, gak apa-apa apa selesainya di mana aja. Tapi kalau memang boleh, kami mau ikut yang kelas A atau kelas kelas karyawan praktek juga kami bisa Pak. Oke, mungkin kalau besok, besok kan saya yang ngajar juga. Silakan nanti Anda masuk. Kalau ada alat nanti saya fasilitasi. Tapi kalau nggak ada alat ya Anda menggunakan alat yang apa adanya saja gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Maaf Pak, kelompok 1 juga belum selesai. Oh, kalau lebih dari satu kelompok berarti nggak bisa. Jadi kalau lebih dari satu kelompok, ya terpaksa kita menggunakan data padanya. Kalau beda hari gitu nggak bisa ya Pak? Beda hari bisa, tapi konsultasikan dengan Pak Widi ya. Jadi kalau peminjaman alat kan nanti ke Pak Widi saja. Kalau Pak Widi bersedia dan tidak keberatan ya silakan. Misalnya hari Kamis gitu kan, hari Kamis atau hari Jumat. Konsultasikan lagi saja aja langsung ke Pak Widi selaku koordinator labnya dan survei terestris. Kalau saya sih mempersilahkan bagi siapa saja mahasiswa yang ingin ngukur hari apapun, tapi ya sekali lagi kan yang buka tutup lab kan nanti Pak Widi itu ya. Berarti kelompok 1 sama kelompok 3 saja ya, yang lain sudah selesai ya. Iya Pak. Oke, mungkin sambil kita himpun datanya, materi terakhir ini adalah pengolahan data. Seharusnya semester ini itu Anda sampai ke tahap pengukuran detail situasi dan pemetaan topografi ya, tapi karena kemarin ada peningkatan kasus COVID-19 di kampus sehingga kita vakum 2 minggu di lapangan sehingga hasil akhir dari mata kuliah ini sampai ke tahap pengolahan data saja. Tapi tidak masalah di semester depan di survei terestri selanjut pertemuan ketiga keempat tuh nanti ada materi atau minggu untuk pengolahan peta topografi. Ini penting juga karena Anda itu sebenarnya dipersiapkan untuk mampu membuat peta. Oke, sebelum membuat peta kita perlu memahami konsep pengolahan data. Jadi mungkin saya izin share screen. Oke, tampilan learning saya nampil di device rekan-rekan semuanya enggak? Muncul Pak. Oke. Jadi di minggu terakhir atau minggu ke-14 saya sudah mengupload materi. Jadi silakan Anda download yang data detail processing format PDF. Nah, ini Anda silakan Anda download. Nah, Anda download, Anda simpan saja di direktori versi Anda. Misalnya di sini saya simpan di direktori
ya, kemudian berbeda resist dasar, kemudian Anda unduh juga untuk yang format Excel-nya. Jadi di sini format Excel-nya ini untuk mengisi data-data hasil lapangan Anda. Ini Anda save saja ke direktori yang mudah untuk dijangkau. Kalau sudah, selanjutnya Anda buka dua modul tersebut, satu modul dan satu template. Mau barengan dengan pengolahan data rekan-rekan atau saya melakukan tutorial dulu nih? Silakan, enaknya bagaimana? Saya bikin tutorial aja dulu ya. Nanti baru rekan-rekan kalau ketika sisa sesi praktikum hari ini mencoba melakukan pengolahan data, ada kendala, silakan tanyakan saya. Oke. Jadi di sini ada suatu template apa namanya pengolahan data, dan ini seperti hasil data formulir pengukuran detail Anda ya, seperti ini ya kurang lebih ya. Jadi yang pertama yang harus Anda perhatikan, masih bisa nampak ya. Jadi kalau di sini ada kolom instrumen atau garis miring TI. Ini maksudnya adalah instrumen itu berdiri di titik mana, kemudian TI itu adalah tinggi alatnya. Selanjutnya, Anda tuliskan di sini. Instrumen itu adalah titik berdiri alat. Misalnya ketika Anda melakukan pengukuran detail, titik Anda pertama kali diletakkan di titik 1, maka di sini Anda tulis sebagai 1. Selanjutnya, TI atau tinggi instrumen itu Anda tulis di bawahnya titik 1. Jadi misalnya kan Anda kemarin ketika melakukan pengukuran detail, Anda ukur juga tinggi alatnya. Anda ketik di sini 1,414. Misalkan ini adalah hasil pengukuran tinggi alat ketika alat Anda didirikan titik 1. Kemudian ketika Anda melakukan pengukuran detail, semua kelompok menggunakan total station atau ada yang menggunakan theodolit ya? Kelompok 5 menggunakan theodolit, Pak. Oh, menggunakan theodolit ya. Oke. Jadi kita fokus ke apa namanya? Yang total station dulu. Ketika alat Anda didirikan di titik 1, maka Anda kan disuruh untuk melakukan backside atau forside ya. Backside itu bisa ke titik 5 atau forside itu bisa ke titik 2. Misalnya saya cantumkan di sini sebagai titik 2. Jadi yang berwarna kuning itu adalah yang Anda peroleh di lapangan ya. Ketika alat di titik 1, Anda ukur tinggi alatnya, kemudian Anda bidik forside ke titik 2, Anda atur sebagai 0 set. Iya nggak? Iya, Pak. Anda melakukan seperti itu nggak? Nah, gitu ya. Kemudian untuk yang berwarna kuning di atas, ini adalah data hasil pengolahan poligon Anda. Jadi bekas 2 minggu yang kemarin, yang kita sudah evaluasi perhitungan poligon, kemudian saya suruh untuk melakukan perbaikan, itu digunakan dalam pengukuran pengolahan detail ini. Jadi di sini kan ada H-nya ya. H ini adalah koordinat Z. Koordinat Z KKV. Oh ya, ini KKV belum saya evaluasi. Nah, ini adalah hasil koordinat Z atau H dari titik 1 yang sudah terkoreksi. Kemudian ini adalah azimut.
azimut ini adalah azimut dari titik 1 ke 2. Misalkan kita nol setnya ke titik 2, berarti azimutnya itu kita tentukan azimut dari titik 1 ke 2 adalah 257 derajat, berapa menit, berapa detik, Anda buat dalam desimal degree. Kemudian X, Y di sini, ini juga Anda dapatkan dari hasil pengolahan poligon atau KKH yang sudah Anda olah sebelumnya. Jadi X, Y, dan H di sini adalah koordinat X, Y, dan Z pengolahan KKH Anda atau poligon Anda. Selanjutnya, kita fokus untuk pengolahan data menggunakan total station. Sekali lagi, sebelum saya lanjut, setiap ada kebingungan atau pertanyaan, silakan Anda instruksikan ke saya ya. Interupsi Pak, mohon maaf yang barusan yang dijelaskan nggak jelas, sehingga saya bisa menjelaskan lagi. Karena memang kalau pembelajaran online memang harus ada pemahaman maksimal ya, karena saya juga tidak tahu kondisi rekan-rekan saat ini apakah dalam fokus maksimal atau tidak. Jadi harapannya ketika Anda mengalami kebingungan, Anda instruksikan ke saya. Oke, ketika menggunakan total station, berarti Anda fokus ke yang berwarna hijau. Data berwarna hijau ini ada yang kosong, ada yang sudah berisi. Yang sudah berisi ini adalah data lapangan yang sudah Anda catat. Misalnya ketika alat Anda di titik 1, kemudian Anda forsake atau melakukan pengikatan ke titik 2 sebagai referensinya, detail yang Anda bidik pertama adalah detail J2. J2 misalkan jalan 2. Kemudian ketika Anda membidik di jalan 2, Anda baca bacaan horizontalnya di sini 8 derajat, 42 menit, 15 detik misalnya. Kemudian Anda juga ketika menggunakan total station, berarti kan untuk bacaan benang pada rambunya kan kita nggak pakai ya, karena kita menggunakan prisma ya. Jadi ketika kita menggunakan prisma, maka di formulir ini BT itu dianggap sebagai tinggi prismanya. Maksimalkan 2 meter. Misalnya pada saat melakukan pengukuran, saya menggunakan ketinggian 1,5 meter atau 1.500 mm. Jadi pada tabel di sini saya memasukkannya dalam satuan milimeter. Kemudian bacaan vertikal juga Anda catat di sini. 89 derajat, 50 menit, 39 detik. Kemudian jaraknya ini adalah HD atau horizontal distance dari hasil pengukuran menggunakan total station. Ini juga kan Anda catat. Kemudian V ini adalah vertical distance. Jadi kalau menggunakan total station, V ini adalah nilai vertical distance-nya. Ya, jadi itu adalah data-data yang Anda catat dalam total station. Oke, untuk kelompok 1 sampai 4, apakah data-data ini semuanya tercatat? Oke, saya mungkin Raja, tercatat nggak data-data yang tadi saya sebutkan? Iya, tercatat, Pak. Tercatat ya, berarti tidak ada yang kelewat ya. Iya, Pak. Oke, mungkin Dewi Anggra ini Iya, Pak. tercatat semua datanya? Catat semua, Pak. Vertical distance, horizontal distance, vertical angle, horizontal angle, dan juga tinggi prisma. Kalau sudah, berarti langkah pertama Anda sudah selesai ya. Iya, Pak. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Sepertinya belum ya. Oke. Selanjutnya, kita melakukan pengolahan data ukuran detil di lapangan.
input semua data lapangan ke formulir. Tadi sudah ya. Kemudian saya sekaligus menjelaskan untuk yang theodolit ya. Nah, yang untuk theodolit sama, data yang Anda masukkan juga sama. Horizontal angle, kemudian untuk yang rambunya, karena kita menggunakan rambu bukan prisma, maka semua bacaan dari benang atas, benang bawah, dan benang tengah juga harus Anda catat di sini. Harap diingat bahwa ini jangan sampai kebalik ya. Ini BA, BB, BT. Jangan kebalik BA, BT, BB ya. Jadi benang atas dulu, benang bawah dulu, baru benang tengah. Kemudian vertical distance, vertical angle juga Anda catat. Kemudian jarak, kalau theodolit ini jaraknya nggak dapat ya, karena nanti kita olah menggunakan jarak optis. Kemudian untuk V-nya di sini juga tidak dapat, karena nanti kita akan olah menggunakan trigonometri. Oke, jadi hanya tiga data saja ya, horizontal angle, vertical angle, dan bacaan benang pada rambu ukur. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah kita melakukan konversi dari bacaan horizontal angle dalam format degree, minute, second di sini, kita ubah menjadi decimal degree. Caranya bagaimana? Caranya kita masukkan persamaan ini. Decimal degree sama dengan derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik bagi 3600. Jadi maksudnya adalah supaya sudut yang kita peroleh itu dalam satuan decimal degree, maka kita harus melakukan konversi untuk setiap bacaan yang terbaca pada horizontal angle. Degree atau derajatnya kita tetap, kemudian minutnya atau menitnya kita bagi 60, karena kita ingin dijadikan satuan derajat ya, karena 1 menit itu kan 1 derajat itu adalah 60 detik. Kemudian 1 derajat itu sama dengan 60 menit, dan 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Sehingga persamaannya seperti ini. Nah, kita coba di sini ya. Sama dengan degree-nya mana? Degree-nya adalah yang kolom C6. Degree ditambah minutnya mana? Minutnya adalah D6 per 60. Jadi dibagi 60 karena 1 derajat itu 60 menit. Ya, maaf, 60 menit ditambah detiknya itu berada di sel E6. Berarti di sini kita tulis E6, kemudian dibagi 3600. Karena 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Nah, sehingga kita peroleh ini adalah dalam satuan desimal degree. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Jadi nanti data-data ukuran detail Anda itu Anda tuliskan dulu semuanya di sini. Makanya saya menyuruh untuk rekan-rekan setiap kelompok itu minimal 2 laptop, supaya ngerjain itu nggak 1 orang, karena untuk input data ini banyak sekali. Harapannya nanti bisa dibagi 2 bagian atau 3 bagian ya, sehingga nanti bisa diselesaikan dengan cepat. Sama untuk yang vertical angle atau bacaan vertikal ini juga rumusnya sama dengan degree ditambah menit per 60 tambah kolom detiknya itu adalah L6 per 3600. Nah, Anda bisa ngecek apakah hitungan Anda benar atau tidak itu dengan menggunakan kalkulator. Apakah benar sih sekian derajat, sekian menit, sekian detik itu sama dengan ini nilainya. Nah, selanjutnya
kita menghitung sudut Helling. Nah, ini dilakukan untuk alat theodolit dan total station. Baik theodolit dan total station sama-sama menghitung sudut Helling. Formula pada selnya adalah Helling sama dengan 90 derajat min bacaan vertikal. Ingat bahwa ketika Anda melakukan pengukuran detail, umumnya dosen akan memberitahukan atau menyuruh Anda untuk selalu memposisikan alat Anda di posisi biasa, supaya nanti ketika pengolahan datanya itu mudah, konsisten. Karena dari minggu 2 sampai minggu 4 di mata kuliah ini ya. Sehingga ketika Anda sudah semuanya konsisten, melakukan pengaturan teropongnya biasa, maka Hellingnya adalah 90 derajat kurangi bacaan vertikal. Jadi kita masuk ke Excel lagi, kita mau mencari Helling ya di sini ya. Helling ya. Helling ini data theodolit, ini data total station sama. Jadi sama dengan 90 derajat dikurangi bacaan vertikalnya mana? Nah, bacaan vertikalnya kan ini. Nah, cukup sederhana. Langkah yang ketiga sudah selesai. Selanjutnya, kita menghitung jarak optis. Ingat, untuk jarak optis ini hanya dilakukan untuk data-data yang Anda menggunakan theodolit. Ini contohnya yang kelompok 5. Kelompok 1 sampai 4 yang hanya menggunakan total station, itu berarti ini tidak usah diperhatikan. Tapi kalau misalkan kelompok 1 sampai 4 pernah menggunakan theodolit, maka ini juga harus diperhatikan. Tergantung data titik mana saja yang Anda menggunakan theodolit. Formula pada sel theodolit adalah jarak atau jarak optis sama dengan 100 kali BA min BB dibagi 1000 kali cos kuadrat Helling. Sehingga ketika kita masukkan rumus Excel-nya, jarak optis sama dengan 100. 100 ini apa? 100 ini adalah konstanta pengali alat. Kalau konstanta berarti nilainya selalu 100. Dikali BA min BB. Jadi ini adalah sel BA min BB dibagi 1000 kali cos. Nah, ini harus Anda perhatikan. Ketika Anda melakukan pengolahan data sudut pada Excel, maka kita perlu menuliskan radiansnya. Karena bacaan sudut yang terbaca pada Excel itu adalah dalam satuan radians. Sehingga kita konversikan, ditambah radians sudut Hellingnya. Cos radian sudut Helling baru kita kuadratkan. Nah, ini supaya saya mudah, saya ini ya. Saya copy paste aja. Tapi Anda nanti dipahami lagi, biar cepat saja. Berarti jarak, ini untuk jarak di sini kita pastekan. 100 BA min BB, kita pastikan BA min BB-nya sudah benar belum? G6. G6, oh ini BA min BB H6, ini benar ya, H6 dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena satuan yang tertulis di bacaan benang ini adalah milimeter. Tapi kalau ketika ada baca rambut ukur itu udah dalam satuan meter, berarti kita nggak usah dibagi 1000 lagi. Tapi karena ini satuannya masih milimeter, maka ini perlu dibagi 1000. Kemudian dikali cos radians Q6. Q6 itu harusnya adalah dia Hellingnya. Nah, Q6 berarti dia Helling ya. Helling, kemudian kurung pangkat 2. Nah, ini harusnya sudah benar. Sama dengan, nah, ketemulah ini adalah bacaan jarak optis hasil pengukuran detail Anda.
Langkah kelima adalah menghitung jarak dalam skala 1:100. Nah, ini nantinya kan Anda akan melakukan penggambaran digital ya, atau penggambaran konvensional menggunakan skala 1:100 ya. Jadi Anda konversikan saja jarak yang sudah terukur itu dengan menggunakan skala 1:500. Nah, ini silakan Anda coba sendiri. Bagaimana Anda menggambarkan, menghitung jarak di peta jika jaraknya itu adalah dengan skala 1:500. 1:500 berarti 1 cm di peta mewakili 500 cm di lapangan, atau 1 cm di peta itu sama dengan 5 meter di lapangan. Jadi kalau jaraknya 37,800 ini berapa? Ya udah 37,800 bagi 5. Ketemunya adalah jarak. Misalkan ada D, kita peroleh dari yang barusan kita hitung dikali tan heling. Sekali lagi, ketika kita bertemu dengan yang namanya sudut dalam satuan desimal degree, maka kita perlu menuliskan radiansnya. Sehingga di sini R6 kali tan radians Q6 kurung kurung. Jadi D tan H. Berarti di sini sama dengan D-nya kan tadi sudah ada ya. D-nya itu adalah di sel R6. D dikali tan. Nah, tan, kemudian radians, helingnya kan tadi ini ya, Q6. Kemudian kita kurung 1, kemudian 2, tan D tan H, kemudian dikalikan H ya. D tan H. Nah, ketemunya adalah sekian. Ini adalah vertical distance ketika Anda menggunakan theodolit. Kemudian Anda menghitung delta H, ini berlaku untuk dan total station. Delta H adalah tinggi alat tambah V kurangi PT untuk theodolit. Kalau total station, delta H-nya adalah tinggi alat ditambah V dibagi tinggi prisma. Oke, kita coba ya. Jadi untuk delta H di sini adalah tinggi alat. Tinggi alat kan di sini ya. Tinggi alat adalah tinggi instrumen yang ada pada kolom A5. Kemudian ditambah V. V-nya berapa? V-nya kan ada di kolom B6. Oke, sorry. Tinggi alat, kemudian ditambah V, kemudian dikurangi dengan BT. Jadi kalau theodolit itu adalah BT di sini, tapi kalau total station adalah tinggi alat yang datanya sudah Anda simpan di kolom BT juga. Nah, sekali lagi BT-nya ini kan masih dalam satuan milimeter nih di formulir saya. Nah, ini saya bagi 1000. Ya, ketemunya seperti ini. Kemudian, ada hal yang harus Anda perhatikan, bahwasanya ketika untuk menulis persamaan untuk delta H ini, kan tinggi alatnya kita gunakan secara terus-menerus, sehingga kita harus menambahkan dolar A, dolar 5. Jadi di sini, persamaan ini kita tambahkan dolar A, dolar. Kemudian nanti ini bisa di-drag ke bawah. Apa bedanya dolar dengan yang nggak dolar? Nah, bedanya itu seperti ini. Misalkan ada dua data ya. 2, ini 3, kemudian ini 10 misalnya, kemudian ini 15 misalnya. Kalau kita membuat penjumlahan biasa dari 2 tambah 3, yang saya tandai tebal, itu kan formulanya adalah
sel ini ditambah dengan sel ini. Kemudian ketika kita drag ke bawah, maka hasil 25 itu adalah 10 ditambah 15. Bedanya apa? Ketika kita menggunakan dolar. Ketika kita ingin menggunakan dolar, maka kita ingin membuat data ini, yang saya tandain ini, berwarna merah, itu digunakan terus-menerus. Jadi, misalkan ya, saya buat dolar, kemudian dolar, hasilnya sama menggunakan dolar tanpa dolar. Kalau ini dengan menggunakan dolar, sama untuk yang kolom pertama, maaf, baris pertama. Nah, ini sama ini. Karena apa? Karena 5 ini adalah penjumlahan 2 tambah 3. Sehingga ketika menggunakan dolar, ini juga sama 2 tambah 3. Tapi bedanya kita lihat ketika kita drag ke bawah. Dia 17. Beda dengan yang tanpa dolar, di sini ketemunya 25. Karena apa? Karena kalau tanpa dolar, itu dia menjumlahkan dari baris yang sama. Ini tambah ini. Tapi kalau kita menggunakan dolar, ini saya tandain di sini. Harusnya kan ketemunya 3. Tapi kalau yang ini, dolar ini, oke, maaf, sempat terputus ya. Bisa dengar lagi suara saya? Bisa. Halo? Bisa, Bisa ya? bisa Pak. Tadi terakhir sampai sampai apa ya? Dolar-dolar itu Pak. Iya Dolar Pak, ya? sampai Berarti saya sudah dolaran. menjelaskan yang dolar. Oke. Nah,
Di tahap ini sudah saya jelaskan ya. Halo, Sudah, Pak. sudah ya. Berarti seperti itu. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menghitung H2 dan seterusnya. H2 itu adalah tinggi titik detail yang Anda ukur. Formula pada selnya adalah H2 sama dengan H1 atau H sebelumnya ditambah delta H. Ya, jadi di sini kita menggunakan untuk menghitung tinggi detail. Jadi kan tadi beda tingginya sudah dapat. Selanjutnya untuk melakukan perhitungan tinggi detail, kita menggunakan persamaan sama dengan tinggi titik poligon 1 atau tinggi titik tempat berdiri alat di titik 1 itu ditambah dengan delta H yang baru saja kita hitung. Selanjutnya, karena tinggi titik 1 ini akan kita gunakan untuk semua detail yang ada pada titik 1 atau titik berdiri alat 1, maka di sini kita perlu menuliskan dolar supaya data tinggi titik 1 itu digunakan secara berurutan. Nah, jadi di sini kemudian kita drag sampai ke seluruh data yang ada di bawahnya. Kalau setiap satu berdiri alat itu ada 100 data, ya berarti Anda harus menuliskan 100 data. Dan saya sarankan Anda nggak mengerjakan secara individu, ya Anda kerjakan secara kelompok. Ya, tinggi sudah kita dapatkan. Selanjutnya, menghitung azimut ke titik detail. Jadi azimut ke ke orientasi forsek kan Anda sudah dapatkan ya. Misalnya ini adalah azimut dari titik 1 ke 2. Kemudian azimut ke titik detailnya bagaimana? Azimut titik ke detailnya adalah azimut instrumen ke detail, azimut ke sisi poligon ditambah bacaan horizontal. Nah, jadi untuk mendapatkan data ini kita menggunakan azimut titik 1 ke 2. Kemudian ini juga kita menggunakan dolar karena nilai azimut ini kita gunakan untuk titik-titik yang lainnya. Kemudian ditambahkan dengan horizontal angle pada sel F6. Jadi, dan nanti ketika kita drag itu juga ini adalah data-data azimut ke masing-masing titik detail. Datanya ada 100 ya Anda tinggal drag saja. Tapi ingat Anda harus mencantumkan dolar W dolar 4 karena kita menggunakan azimut titik 1 2 sebagai acuan. Kemudian menghitung dx dan dy titik detail. Ini juga berlaku untuk theodolite dan total station. Formulanya adalah dx adalah d kali sin azimut instrumen ke detail. Kemudian untuk dy-nya adalah d, ini harusnya cos ya. Ini bukan sin ya, ini cos. Ini harusnya cos ini. D cos azimut instrumen ke detail. Jadi di sini kita menggunakan formula D. D itu adalah jarak pada sel R6. D dikali sin. Sin, nah sekali lagi kalau kita menggunakan sudut berarti ini harus ada radians. D sin azimut yang sudah kita hitung pada sel W6. W6. Kemudian kita kurung tutup. Ya, ketemunya adalah sekian. Kita drag ke bawah. Kemudian kalau yang ini, kita menggunakan D. D itu adalah jarak ini. Pada sel R6, D
dikali cos. Nah, ini cos. Cos. Kemudian radians. Kemudian tadi azimutnya adalah W6. Ya, dan Anda drag sampai ke sejumlah titik yang Anda. Cos radian, bedanya sin dan cos. Baru selanjutnya kita menghitung koordinat detail X dan Y. Nah, silakan dicoba sendiri bagaimana caranya untuk menghitung koordinat X dan Y di sini. Oke, kira-kira persamaannya bagaimana untuk mendapatkan koordinat X dan Y nih? Bagi yang bisa menjawab poin plus 10 untuk nilai UAS-nya. Ada yang mau coba menjawab Saya, Pak. bagaimana menghitung? Oke, bentar. Siapa ya namanya ya? Alia, Pak. Alia. Alia ya? Oh, Ya, Alia Pak. ya? Oke. Ya, Gimana Alia yang di sini cari untuk X X-nya? itu kan, Pak. Cari X-nya itu. Betul. Alia Mm-mm. coba jawab ya, Pak. Oke, Eh, silakan. kalau kemarin pas detail Mm-mm. ini Alia coba carinya Z. Oh, X yang dimasukin di titik Ini ya. itunya. Oke, ini berarti. Ya. Terus Kemudian, pakai dolar gitu, Pak. betul Kalau di sini sekali. berarti Dolar dolar Z, ya. ya, dolar Z dolar 4 Nah, betul. karena Mm-mm. X-nya berada di titik Z4. Mm-mm. Kemudian tambah sama X6. Dari Mm-mm. X6 itu DX. DX yang di titik Oke. 6. Oke, betul sekali. Kemudian yang ini, Yang Y-nya yang berarti Y-nya. dolar, kalau di Alia AA, Mm-mm. dolar AA dolar 4 karena Mm-mm. Y-nya ada di titik 4, kemudian ditambah Betul. Y dari titik 6. Oke. Oke, betul sekali ya. Oh, ini sudah mahir ini ya. Saya catat dulu biar nggak lupa. Oke, betul sekali yang tadi disampaikan oleh Alia ya. Jangan-jangan sudah mulai ngolah data ya? Belum? Iya, Pak, sudah selesai, Pak. Oh, udah selesai? Ya, kemarin Oh, coba sama kelompok sama Pak Widi juga, Pak. mm-mm, mm-mm, Ini banyak tanya sama Pak Widi kayak mana rumus-rumusnya. mm-mm. Terus kami masukin, pas Pak Widi cek itu udah oke sih Pak datanya. Cuman belum Bapak. Oh, Jadi oke, betul betul. Caranya sudah oke, sudah betul ya. Oke, dengar ya suara saya ya sekarang ya. Halo?
Yes? Iya, Pak. Oke. Tadi yang disampaikan Alia sudah benar ya. Oke, saya ingin konfirmasi sama Alia nih. Mana Alia? Iya, Pak. Oke. Berarti semua datanya sudah selesai ya? Iya, sudah selesai, Pak. Ya, berarti ini kan tugasnya, waktunya pengerjaan 2 minggu ya, sepertinya di learning ya. Saya cek lagi. Oh, maaf. 10 hari lagi ya. Tugasnya 10 hari, berarti untuk kelompoknya Alia setidaknya 10 hari ke depan sudah mulai santai ya. Semua titik sudah diolah semua ya? Iya, sudah, Pak. Oke, berarti kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5, berarti kelompok 5 sudah selesai dong? Iya, sudah, Pak. Nah, nanti silakan data Excel-nya itu di-upload di learning yang sudah saya sediakan. Tapi kalau mau dicek lagi juga dipersiap. Silakan untuk cek lagi. Oke, kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan untuk materi pengolahan data? Kelompok Dedetio? Dedetio kelompok 1 ya? Halo Dedetio? Bukan Pak, Dede kelompok 2. Kelompok 2 ya. Kelompok siapa lagi? Handa Tasya ini ya? Mana ada Tasya? Saya kelompok, Halo maaf Handa? Pak, saya kelompok Alia Pak, kelompok 5. Oh, kelompok Alia ya. Oke. Raja, kelompok berapa Raja? Saya kelompok 1 Pak. Kelompok 1 ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, silakan Anda kerjakan ya. Hasil pengolahan, hasil pengukuran Anda olah. Ini kan sesinya sampai nanti sore ya. Jadi sebisa mungkin jangan ada tugas yang dikerjakan di luar jam kuliah. Kalau bisa hari ini Anda bisa menyelesaikan tugasnya dengan maksimal ya. Sehingga hari ini selesai langsung di-upload. Sehingga Anda ada banyak waktu untuk minggu tenangnya. Nanti saya akan memfasilitasi segala pertanyaan selama jam perkuliahan ini. Briefingnya, atau materi untuk praktikumnya, mungkin saya sudahi sampai sekarang ya. Jadi nanti sisanya silakan Anda ulas sendiri. Bagi tugas dengan anggota kelompok yang lain, jangan Anda kerjakan sendiri. Tekor nanti Anda kalau ngerjain sendiri. Kemudian jika ada pertanyaan silakan boleh tanyakan langsung ke saya ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika dalam penyampaian perkuliahan hari ini banyak sekali lost connection ya, karena jaringan dan PC saya ini sedang agak bermasalah. Jadi mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.